Selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan rekam untuk love reading ya, tapi ini adalah timeless reading dan ini nggak ada patokannya apakah ini untuk yang berpasangan, apakah ini untuk yang single. Ini literally sesuatu yang mengalir aja, bacaan asmara yang bersifat mengalir aja, jadi bisa jadi advice-nya bagi yang berpasangan masuknya, atau bisa jadi bagi yang single. Intinya, aku ngerasa ini sebuah pesan yang harus didengar spesifik ya, di saat tertentu ketika kamu nonton video ini. Dan sekarang kita akan rekam untuk zodiak Capricorn. Dan Capricorn di sini kita akan coba lihat core issue atau permasalahan utama yang kamu hadapi di asmaranya kamu. Kemudian current situation atau situasi asmara kamu saat ini. Kemudian potensinya gimana sih ke depannya di asmara kamu ini. Dan tentunya saran terbaik buat situasi asmara kamu di periode kali ini. Ingat, ini adalah timeless reading, jadi mungkin nggak akan langsung resonate ya. Bisa jadi 1 bulan setelah kamu nonton, atau bisa jadi sedang cocok banget di kamu ketika kamu nonton video ini. Here we go, Capricorn. Kita santai aja ya readingannya. Ini bakal lama mungkin readingannya, jadi kamu pengen bikin kopi, teh, sambil nemenin kamu dengerin video ini. So Capricorn, so situasi asmara kamu saat ini seperti apa, kemudian core issue-nya seperti apa nih Capricorn, kemudian potential outcome-nya atau apa yang berkemungkinan terjadi nih di asmaranya kamu, dan tentunya advice atau saran buat kamu. Oke. Pertama di sini ada Ace of Winter, ada Ace of Swords di sini Capricorn. Oke. Aku ngerasa di sini udah clear, udah jelas gitu loh, bahwasanya di asmara kamu ada suatu isu yang harus kamu alamatkan, ada suatu hal yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Kayak kamu harus menghadapi sebuah kenyataan di sini, bahwasanya ini loh Capricorn yang harus kamu lakukan, ini loh Capricorn yang harus kamu hadapi duluan. Oke, so ada Ace of Winter. Kita akan klarifikasi kartu Ace of Winter ini, tapi mungkin ini berkaitan dengan satu individu khusus. Bisa jadi ini pasangan kamu, bisa jadi ini seseorang yang lagi dekat dengan kamu nih Capricorn. Dan aku ngerasa isu antara kamu dengan orang ini adalah suatu isu yang harus dialamatkan. Bisa jadi sekarang kalian sedang menghadapi pertanyaan terkait apa kita akan segera menikah. Mungkin jawabannya ya, kalian mungkin harus segera menikah, karena pada dasarnya kalian udah bertemu dengan sosok yang tepat. Kalau misalnya ini pertanyaan terkait Mbak, apakah kita harus berpisah, mungkin kamu udah tahu jawabannya, bahwasanya kalian harus segera berpisah, let's say. Kalau misalnya pertanyaannya, Mbak, apakah dia suka sama saya? Mungkin memang orang ini suka sama kamu Capricorn, tapi kamu kayak denial gitu loh, gak menerima bahwasanya ini orang suka sama kamu, bahwasanya ini ada orang yang tertarik sama kamu. So Ace of Swords, ada sebuah realita di sini yang harus kamu terima, yang harus kamu pelajari dengan baik. Core issue-nya adalah Two of Summer. Oke. Core issue-nya Two of Summer atau Two of Cups. So interesting. So aku ngeliat di sini Capricorn, kamu mungkin ini nggak untuk semua orang yang nonton ya, cuman kamu di sini kesulitan untuk menerima afeksi di sini, atau sebuah kasih sayang, atau sebuah tindakan romantis seseorang ke kamu, atau tindakan yang emang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang jatuh cinta ke kamu. So ketika seseorang bersikap romantis ke kamu jadi nggak nyaman karena kamu nggak biasa dengan hal itu. Ketika seseorang di sini menyatakan perasaan suka ke kamu, atau mulai di sini memberikan label ke kamu mulai ngerasa nggak nyaman, mungkin karena kamu nggak terbiasa untuk diberi label gitu loh hubungannya dengan orang ini, atau kamu nggak terbiasa di sini terlalu let's say dikontrol sama orang ini, karena kamu ngerasa mindsetnya kamu dikontrol sama orang ini, padahal mungkin enggak gitu loh, padahal mungkin orang ini cuman pengen suatu hubungan yang equal sama kamu, dimana dia peduli sama kamu juga peduli sama dia. So aku ngeliat isunya di situ, kamu di sini kesulitan untuk benar-benar accepting, menerima bahwasanya ada loh yang tertarik secara asmara dan romantis ke kamu. Cuman tahu nggak kamu caranya untuk properly accepting this treatment gitu loh? Tahu nggak sih kamu caranya untuk menerima secara legowo sikap romantis orang ini ke kamu? Tahu nggak sih kamu caranya gimana?
Dan aku ngerasa itu yang jadi isunya di sini Capricorn, karena mungkin selama ini kamu udah terlalu lama jomblo, let's say. Kamu mungkin di sini menghadapi hubungan asmara yang memperlakukan kamu dengan buruk, sehingga ketika ada satu orang tulus yang datang, kamu jadi kesulitan gitu loh. Gimana gue harus bertindak? Apakah orang ini bakal controlling sama gue? Apakah orang ini berusaha untuk egois sama gue? Atau orang ini terlalu lebay? Jadi sikap baik orang ini kamu translate menjadi sesuatu yang lebay atau sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman. So that's the problem there. Itu yang jadi masalah di sini Capricorn. Apa potensinya? Wah, nice, ada Ace of Bottom. Nice, ada Ace of Bottom di sini Capricorn. So it's good. Aku ngerasa kamu akan mulai belajar untuk menerima bahwasanya oh, orang ini cinta sama gue, oh, orang ini sayang sama gue, oh, pasangan gue ini ternyata peduli sama gue. Kamu akan mulai belajar bahasa-bahasa cinta atau tindakan-tindakan yang mana sih orang yang benar-benar peduli sama gue, gimana sih orang sebenarnya menunjukkan perasaan cintanya. Kayak kamu masih asing gitu loh dengan love language atau dengan tindakan-tindakan seseorang yang lagi jatuh cinta ke kamu, tindakan-tindakan seseorang yang peduli sama kamu. Aku ngeliat bakal ada di sini sebuah pergerakan yang cukup progresif ya. Aku bilang progresif karena Ace of Bottom itu sesuatu yang stabil, walaupun itu masih kecil seeds, masih the seeds of stability, tapi aku ngerasa this is something good. Ini nih sesuatu yang berbau jangka panjang. So Capricorn, kalau misalnya kamu suami istri, aku ngerasa hubungan kalian akan semakin stabil. Kalau misalnya kalian mungkin sedang pacaran, mungkin hubungan kalian akan semakin baik ya ke depannya. Ada Ace of Bottom di sini. So it's good, it's a good news for you. Okay? Kalau misalnya tadi aku bilang di awal, kalau misalnya kamu di sini bertanya apakah kita harus berpisah, Mbak, bisa jadi aja karena mungkin kamu di sini seperti yang aku bilang, ada seseorang di sini yang kesulitan untuk mentranslate ya niat baik seseorang kepada dirinya. Jadi yang kata si A, oh niat gue ini niat baik, Mbak, tapi kata si B itu nggak niat baik, kata si B itu udah niat jahat. Jadi ini tergantung perspektif masing-masing, dan perbedaan perspektif ini sangat-sangat ekstrim mungkin antara kamu dengan orang ini, sehingga Ace of Pentacles ini mungkin bisa jadi mengartikan bahwasanya kamu dan pasangan kamu memang harus segera berpisah karena udah nggak ada kecocokan lagi antara kamu dengan orang ini. Karena core issue-nya balik lagi 12 Summer tentang trust, tentang kepercayaan, tentang bagaimana kamu benar-benar mentranslate atau benar-benar memahami bahwasanya pasangan kamu itu peduli sama kamu, sayang sama kamu. Kamu udah nggak bisa lagi ngelihat sisi positif dari hal itu. So mungkin memang perpisahan adalah jalan keluarnya kalau misalnya kamu lagi mencari jawaban soal itu tuh Capricorn. Tapi ini tergantung dari situasi hubungan kamu dengan pasangan kamu atau gebetan kamu. Advice-nya adalah King of Winter atau King of Swords. So kamu harus tegas di sini Capricorn. Kamu harus tegas, kamu harus konsisten, kamu harus tahu apa yang kamu mau. Karena King of Winter itu benar-benar seseorang yang konsisten, seseorang yang nggak perlu basa-basi, nggak suka basa-basi, dan itu yang harus kamu terapkan di asmaranya kamu. Apa sih yang benar-benar kamu inginkan? Apa sih yang benar-benar kamu ingin capai dalam hubungan kamu dengan individu ini? Apa sih yang kamu inginkan dari hubungan asmara itu sendiri? Karena ketika banyak sekali aku bersentuhan dengan klien ya, kemudian ketika aku tanya apa sih goals kamu ketika kamu menjalin hubungan sama orang ini, kamu tahu nggak kenapa kamu suka sama orang ini? Kamu tahu nggak kenapa at the first place kamu membiarkan diri kamu allowing this person to take your time gitu loh? Apa sih yang bikin diri kamu jadi membiarkan orang ini untuk mengambil waktu kamu, atau kamu membiarkan diri kamu untuk memanifestasikan waktu kamu kepada orang ini? Apa? Mereka nggak bisa jawab. Aku nggak tahu, Mbak. So di dalam situasi ini aku ngerasa itu yang jadi pertanyaannya, itu yang jadi masalahnya Capricorn. Kamu nggak tahu apa yang kamu mau di dalam koneksi kamu dengan individu tertentu ini. Oke, balik lagi, mungkin karena ada kesulitan di sini untuk benar-benar memahami apa itu cinta atau apa yang bikin kamu jadi jatuh cinta sama seseorang. Jadi niat baik seseorang ke kamu itu kamu jadi nggak bisa translate dengan baik. Oke, kayak kamu nggak bisa memahami kenapa orang ini bisa suka sama kamu, gitu loh. Kamu nggak bisa memahaminya dengan baik karena kamu udah bisa jadi defensif duluan. Oke? So kamu harus tegas di sini Capricorn. Apa yang kamu mau? Karena aku ngerasa kamu udah tahu jawabannya. Kamu udah tahu jawabannya bahwasanya ini orang suka sama kamu.
Kamu udah tahu jawabannya bahwasanya ini orang ada maunya sama kamu. Kamu tahu bahwasanya mungkin kamu harus berpisah dari pasangan kamu. So, kamu harus tegas sekarang, kamu harus konsisten membiarkan orang ini untuk benar-benar datang di kehidupan kamu, atau benar-benar membiarkan orang ini untuk ciao dari kehidupan kamu, untuk pergi dari kehidupan asmaranya kamu. Okay, so Capricorn, bagi sebagian aku ngerasa di sini kamu berlindung di zona nyamannya kamu. Berlindung di zona nyamannya kamu dalam artian kamu mungkin di sini kesulitan untuk benar-benar accepting this person atau menerima orang ini di kehidupan personalnya kamu. Kamu tuh ngerasa udah nggak ada space atau ruang lagi bagi orang ini. Kamu nggak punya space atau ruang untuk memahami orang ini. So, ketika kamu mendapat treatment dari orang ini, let's say orang ini jatuh cinta sama kamu jadi yang kayak skeptis gitu loh, karena balik lagi kamu nggak available. Bisa jadi kamu nggak available, kamu nggak siap untuk hubungan asmara itu sendiri, atau kamu mungkin bisa jadi defensif sama hubungan asmara itu sendiri karena ada Nine of Swords di sini. Oke, Nine of Swords ini kayak memberikan suatu indikasi bahwasanya ada sebuah trauma nih, ada sebuah ketakutan, ada fears yang menghalangi langkah kamu untuk benar-benar bahwasanya orang ini punya niat baik loh gitu loh. You know what I mean? Bahwasanya ini memang bisa jadi turning into something good gitu loh in your love life antara kamu dengan orang ini. Kalau misalnya kita berbicara mengenai pendekatan kamu dengan satu individu spesifik, oke? Dan itu yang harus segera kamu alamatkan Capricorn. Apa sih yang kamu mau gitu loh? Kamu tahu nih ada satu individu spesifik atau potensial yang bisa benar-benar membangun hubungan yang indah bersama kamu, let's say, tapi kamu udah takut duluan gitu loh. Kamu udah preoccupied dengan hal-hal yang bikin kamu jadi keder duluan, bikin kamu jadi pesimis duluan, you know what I mean? Makanya aku bilang, bisa jadi karena kamu nggak punya pengalaman di asmara itu sendiri, sehingga kamu jadi kesulitan untuk mentranslate tindakan orang ini ke kamu jadi skeptis, bisa jadi. Atau karena trauma, bisa jadi dari seseorang atau hubungan sebelumnya yang bikin kamu jadi benar-benar hancur lebur belief sistemnya kamu terhadap asmara itu sendiri. Gue jadi skeptis mbak sama asmara itu, gue udah dihancurin berkali-kali sama satu individu spesifik, dan gue ngerasa siapapun yang akan datang itu nggak bakal bisa bikin gue happy. Dan itu tuh menjadi sebuah sikap defensif yang malah merugikan diri kamu nih Capricorn, karena ada Ten of Spring. So, selama kamu menganut kepercayaan itu ya, dan kamu di lain sisi juga mengharapkan, gue pengen sih mbak menjalin hubungan asmara, tapi tapinya ini nih yang memberatkan kamu, ada Ten of Spring. Tapi gimana kalau misalnya dia nggak setia sama gue? Gimana kalau misalnya hal yang lama terjadi kembali? Kamu udah preoccupied dengan ketakutan terlebih dahulu. Kamu udah preoccupied dengan diri kamu sendiri, let's say, dengan kesibukannya kamu, dengan hal-hal yang bikin kamu jadi berpandangan bahwasanya gue nggak available untuk asmara. So, zona nyaman, Nine of Summer. So, the big question here, apa sih yang kamu mau Capricorn? Apakah kamu ingin hubungan asmara di mana kamu menuntut kamu untuk membuka diri sama orang ini, atau kamu masih ingin tetap stay single atau tetap berada di zona nyamannya kamu? Ya, menerima bahwasanya kamu belum siap untuk menjalin hubungan asmara, dan jangan ngeharapin orang lain untuk mengerti kamu gitu loh, sedangkan kamu juga nggak mau ngerti sama posisi orang lain, you know what I mean? So that's the problem there. Kamu juga harus memahami posisinya dia, kamu juga harus memahami posisinya kamu. So nggak cuman satu pihak aja, nggak cuman one sided aja kamu menuntut dia untuk memahami posisinya kamu, no. Sedangkan kamu di sini bertahan di zona nyamannya kamu. Ya biarin dia aja mbak yang harus ngejar-ngejar gue. Ya biarin dia aja gitu loh yang harus memahami sikap jutek gue. Gue nggak perlu lah evaluasi diri gitu loh, atau harus ikut konseling, atau gue harus memberi space bagi orang ini untuk benar-benar menjalin hubungan asmara sama gue. Biarkan dia yang berkorban demi gue. No, it's not nggak bekerja kayak gitu guys. Itu nggak akan bisa kayak gitu. Okay, so sarannya di sini King of Swords atau King of Winter, kamu harus tahu apa yang kamu mau.
Kalau misalnya kamu pengen mempersilahkan cinta ini untuk datang ke kamu, maka kamu harus memberi ruang untuk cinta ini atau individu ini untuk hadir di kehidupan kamu nih Capricorn. Dan banyak konsekuensinya. Mungkin kamu harus bersedia di sini untuk lebih memberikan waktu kamu kepada orang ini, kayak yang sebelumnya mungkin banyak kamu gunain buat diri kamu sendiri. Sekarang kamu harus berbagi waktu dengan orang ini. Karena apa? Karena love is a verb gitu loh. Relationship itu butuh kerja untuk membangunnya. Bersedia nggak kamu untuk membangun hubungan itu gitu loh? Bersedia nggak kamu untuk bekerja membangun relationship atau cinta itu sendiri? Oke? Karena di sini ada Ten of Spring, ada sesuatu di sini yang memberatkan kamu. Jadi balik ke pertanyaannya ke diri kamu, siap nggak gue untuk hubungan asmara ini sendiri? Ada sosok potensial nih, siap nggak gue untuk membagi diri gue sama orang ini? You know what I mean? Nah, kalau misalnya ini soal perpisahan yang seperti yang aku bilang tadi ya, mungkin kamu di sini lagi ragu ya, buat apa juga gue bertahan di dalam hubungan ini mbak, kalau misalnya kita udah nggak harmonis lagi, kalau misalnya gue udah nggak percaya sama orang ini lagi. Make that decision, karena aku ngerasa kamu udah benar-benar berada di sebuah zona nyaman yang istilahnya udah nggak bisa diganggu gugat nih Capricorn. So kamu udah tahu jawabannya. Kalau misalnya kamu ngerasa berpisah adalah jalan yang terbaik, ya berpisah memang jalan yang terbaik. Karena memang kamu udah nggak mau menggeser posisi kamu lagi. Aku ngeliat di sini ada Nine of Cups. Gue udah nyaman di posisi gue dan gue berharap dia mengerti gue mbak. Ya kalau misalnya dia nggak mau mengerti kamu gimana? Oke, kalian pasti akan luntang-lantung terus gitu loh. Mau sampai kapan luntang-lantung terus? Sedangkan mungkin ketika kalian di sini bertahan dalam ketidakpastian, ya keduanya akan semakin tersakiti. Keduanya mungkin akan terus terkungkung dalam ketakutan, perasaan sedih, perasaan stres, you know what I mean? Nggak bisa tidur di malam hari. Jadi kamu harus tegas. Mungkin berpisah adalah jalan yang terbaik. Gue udah gak nyaman lagi di dalam hubungan ini, gue udah gak cinta lagi sama pasangan gue. Jawaban macam apa lagi yang harus kamu temukan Capricorn? Karena yang bisa menjawab semuanya itu ya cuma diri kamu sendiri. Kayak ada sesuatu yang membebani kamu di sini. Dan aku ngelihat apapun bentuk keputusan kamu ya, kalau misalnya ini soal proses pendekatan tadi, let's say kamu ini udah ketemu dengan sosok potensialnya, aku ngerasa hubungan kamu dengan orang ini, kalau misalnya kamu mempersilahkan orang ini untuk hadir dalam kehidupan kamu, akan menuju sesuatu yang baik kok. Ada Ace of Bottom atau 12 Spring di sini, akan menuntun ke sebuah hubungan yang stabil. Aku ngelihat di sini, kalau misalnya kamu konsisten dengan apa yang kamu mau. Balik lagi sarannya King of Winter atau King of Swords. Oke? Tapi kalau misalnya kamu di sini males mbak, ini burdensome banget, ini membebani gue, males gue bekerja untuk capek-capek mikirin hal ini, maybe you're not ready. Okay? So kalau misalnya kamu di sini memutuskan untuk gue pengen settle sama diri gue sendiri dulu, so that's a good thing for you too. Aku ngerasa itu juga menjadi sebuah keputusan yang bagus bagi kamu Capricorn. So again, situasinya di sini adalah yang paling intinya, kamu sebenarnya udah tahu apa yang harus kamu lakuin. Kamu cuman harus tegas dengan keputusan kamu. Kamu cuman harus tegas dengan apa yang kamu mau di sini Capricorn. Apakah kamu ingin menjalin hubungan dengan seseorang? Kamu harus tegas dengan hal itu dan kamu harus tahu konsekuensinya. Oke, kamu harus tegas dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan mengikuti setelah kamu ambil keputusan kamu. Oke? Aku ngerasa keputusan apapun yang kamu ambil akan berdampak baik bagi kamu Capricorn. Sarannya balik lagi, kamu harus konsisten. Oke? Kamu harus konsisten. Bisa jadi ini soal suatu hubungan asmara di mana terlalu banyak kendala yang muncul dan kamu di sini ngerasa terbebani, dan kamu sebenarnya tahu bahwasanya kamu harus memperjuangkan hubungan kamu dengan orang ini. Dan banyak di sini yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu selesaikan gitu loh bersama dengan orang ini. Dan aku ngerasa do it, lakukan hal itu, percaya dengan intuisinya kamu, percaya dengan keputusannya kamu Capricorn. Oke? So kita tarik satu kartu di sini Capricorn dari Oracle Cards bagi kamu ya. Getting to know each other. Katanya di sini as you reveal your
innermost selves to each other, your bond deepens. So getting to know each other. Aku ngeliat di sini ada sebuah periode di dalam kehidupan asmara kamu di sini Capricorn, di mana kalian di sini butuh untuk lebih sabar. Itu juga saran yang muncul atau pesan yang muncul buat kamu di situasi ini, sabar. Dan coba untuk pahami apa yang benar-benar kamu mau. Dan aku ngerasa masih banyak tanda tanya di sini Capricorn yang belum bisa kamu alamatkan dengan baik, dan aku ngerasa kamu mungkin hampir sampai di sebuah konklusi bahwasanya oh ini loh yang harus gue kerjain, atau gut instincts kamu bilang bahwasanya ini loh yang harus gue lakuin, dan gut instincts kamu ini berkaca pada apa yang kamu yakini benar. Oke? Karena di sini ada Nine of Swords, balik lagi ada sebuah zona nyaman di sini yang udah nggak bisa digeser-geser. So kamu nggak perlu di sini meribetkan diri kamu untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinannya gitu loh, karena pada dasarnya kamu udah tahu apa yang kamu mau, apa yang bikin kamu nyaman. Capricorn, let's say kamu udah nyaman di sini dengan diri kamu sendiri, kamu mungkin belum siap untuk menjalin hubungan asmara. Let's say kamu di sini udah nyaman untuk membuka diri sama orang baru, kamu mungkin harus mencoba menjalin hubungan dengan orang baru. You know what I mean? So aku ngerasa kartu ini menyarankan kamu untuk menerima cinta ini, kalau misalnya ini soal hubungan baru, oke? Dan aku ngerasa hubungan ini akan menjadi suatu hubungan yang cukup stabil di jangka panjang, Capricorn. So guys, ini adalah seri dengan kamu nih di periode kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih udah nonton dan terima kasih udah setia di Nita Reading Indonesia. Sebentar lagi aku akan rekam untuk bulan Juli ya, karena udah lewat untuk bulan Juni. Jadi ditunggu aja di Nita Reading Channel, oke? Bye!